menyuguhkan sederet aksi Uya Kuya pasca rumahnya dijarah dan dirusak masa pekan lalu. Setelah memaafkan nenek yang mengambil 1 unit AC indoor di rumahnya dan mengajukan restoratif justice agar nenek tersebut dibebaskan, Uya lagi-lagi membuat aksi yang menuai pujian. Dari video yang beredar di sosial media, Uya Kuya terlihat melakukan aksi berbagi di bawah tema Uya Peduli, Kuya Kembali. Bahkan viral juga di sosial media aksi seorang ibu yang meminta siapapun yang mengambil kucing milik Uya Kuya agar dikembalikan. Tak hanya itu, rekan kader separtai Uya Kuya bahkan mengungkap kebaikan-kebaikan Uya di partai yang mereka menaungi. Dan teman lama Uya di Hong Kong bahkan mengungkap kebaikan Uya Kuya. Dikisahkannya bahwa di hari kedua pasca rumahnya dijarah, yang dicemaskan Uya Kuya bukan keluarganya, melainkan menanyakan pemulangan jenazah TKI dari Hong Kong. Dan ia pun masih mengirimkan uang puluhan juta untuk kelancaran proses pemulangan jenazah tersebut. Lantas, seperti apa kisah para sahabat terkait sikap Uya dalam menghadapi semua yang dialaminya saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan aksi Uya Kuya dan Astrid pasca rumah mereka dijarah dan dirusak masa pecan lalu. Dari video yang beredar di sosial media, terlihat sejumlah masyarakat yang menerima pemberian dari Uya Kuya berupa bungkusan makanan. Di meja tersebut terlihat tulisan Uya Peduli, Kuya Kembali. Dijarah tidak membuat Uya Kuya berhenti berbagi dan menolong sesama. Aksi tersebut dilakukannya setelah ia memaafkan seorang nenek yang menjarah 1 unit AC indoor di rumahnya dan mengajukan restoratif justice. Tak hanya itu, muncul juga di sosial media sebuah video yang menunjukkan seorang ibu yang meminta kepada pelaku yang mengambil kucing milik Uya Kuya agar segera dikembalikan. Ibu tersebut berharap yang mengambil kucing Uya Kuya agar tidak menjualnya. Kasih Uya Kuya. Mau Uya Kuya sukses. Welcome to Canasin. Saya di Facebook saya bilang gini, tolong buat yang ngambil kucing punyanya Pak Uya Kuya tolong dibalikin. Kucing itu saya biar kucing di rumah. Kucing itu nggak bisa kalau tinggal dengan dia stres, kasihan, dan jangan sampai dijual juga. Kualat tuh itu jualan penjara. Kualat tuh itu jualan penjara. Di sisi lain, sahabat dan rekan separtai Uya Kuya yaitu Tom Liwafa turut menanggapi tentang keputusan partai yang menonaktifkan Uya Kuya sebagai anggota DPR untuk sementara. Menurut Tom, hal tersebut sudah ada mekanisme tersendiri dari partai dan menjadi kehendak partai. Sebagai kader partai, Uya Kuya hanya menaatinya. Dan sebagai kader partai, pasti berbenah diri jika mendapat punishment. Jika ada tudingan Uya Kuya melakukan korupsi, menurut Tom, hal itu terlalu dini. Pasalnya, Uya dan dirinya belum setahun menjadi anggota DPR. Bahkan rekam jejak Uya Kuya sebelum menjadi anggota DPR pun sangat baik. Banyak membantu orang lain dan memiliki jiwa sosial tinggi. Ia juga menjadi anggota DPR sudah kaya raya. Ia bahkan menjadi anggota Dewan lantaran ingin bisa lebih banyak menolong TKI dan TKW yang bermasalah. Mekanisme untuk menonaktifkan anggota itu tentunya adalah mekanisme yang sudah dilakukan oleh partai, yang dimana memang itu adalah kehendak daripada partai yang sudah ada mekanismenya sendiri. Saya selaku sesama anggota DPR RI sama Mas Uya Kuya
tentunya di situ akan mentaati segala sesuatu, apalagi desaan daripada masyarakat seperti itu, ya itu bagus. Jadi kalau memang kemudian ada punishment, ya kita sebagai kader ya siap untuk kemudian berbenah. Untuk mekanismenya seperti apa, kapasitas saya memang bukan untuk bisa menentukan atau bisa untuk memberikan sebuah komentar tentang itu. Beliau ini kan jadi DPR ini kan sebenarnya sama seperti saya, 1 tahun pun belum, ya. Artinya jika kemudian dianggap Mas Uya Kuya itu beberapa komen netizen itu sebagai seorang koruptor dan lain sebagainya macam, ini kan jauh ya sebenarnya dari kata itu, bahkan nggak ada sama sekali gitu loh. Mas Uya Kuya sudah punya rekam jejak yang bagus dan mempunyai logistik yang banyak bahkan sebelum jadi DPR RI atau berpolitik. Tentunya saya sebagai sahabat saya akan support, Mbak. Kemudian sekarang itu ada peristiwa-peristiwa yang bagus saat ini ya, bagaimana ternyata masyarakat ini sadar dan mulai mengembalikan kucing-kucingnya Mas Uya, barang-barang Mas Uya Kuya, itu kita apresiasi. Tak hanya itu, Tom Liwafa mengungkap pekerjaan mulia yang selama ini dilakukan Uya Kuya selama di partai. Ia tak lelah mengurus TKW dan TKI yang tidak dibiayai negara, baik yang bermasalah di luar negeri maupun yang pemulangannya terkendala. Bahkan, Uya Kuya rela menguras isi dompetnya untuk memulangkan jenazah TKI dari luar negeri. Ia turut mengucapkan rasa prihatinnya atas yang terjadi kepada Uya Kuya. Mengingat sebelum masuk partai, Uya Kuya sudah merupakan public figure. Ia juga menanggapi tentang orang-orang yang kini muncul dan berbicara tentang kebaikan Uya Kuya, termasuk dirinya. Menurutnya, hal itu adalah sesuai dengan hukum alam menuai apa yang telah ditaburkan. Dan Mas Uya Kuya selama ini hal-hal baik yang dilakukan kan banyak sekali. Seperti memulangkan jenazah dari luar negeri ke Indonesia, itu pakai uang pribadi beliau. Bagaimana beliau untuk kemudian sosialisasi, merak keluarga masyarakat, melakukan pengobatan gratis dan lain sebagainya macam, itu kan hal yang positif yang dilakukan Mas Uya Kuya. Oh iya, bahkan saya mendengar ini kan ada TKW yang ada dipulang-pulangkan jenazahnya ini kan, yang dibiayai sendiri oleh Mas Uya Kuya. Saya tahu karena saya warga Jawa Timur, cuma kan memang Mas Uya Kuya ini banyak sekali teman-teman dari TKI atau TKW yang terbantu. Ya, jadi itu adalah gerakan murni yang memang adalah gerakan kebaikan. Kita perlu apresiasi kepada orang-orang yang selama ini memang berhubungan baik dengan Mas Uya Kuya, pernah dibantu, dan mereka itu kemudian bantu untuk speak up. Jadi ini merupakan sistem tak bertuah yang dilakukan oleh Tuhan. Allah menyayangi Mas Uya Kuya. Jadi kemudian orang-orang yang merasa pernah dibantu, orang-orang yang memang merasa pernah mengenal Mas Uya Kuya, akhirnya satu demi satu speak up. Termasuk saya hari ini, Mbak. Di sisi lain, tentang dugaan ada seseorang yang ingin menjatuhkan Uya Kuya, Tom Liwafa justru melihatnya berbeda. Apa yang menimpa Uya Kuya bukan karena ada musuh yang hendak menghancurkan dirinya, tapi lebih karena ia menjadi korban hoaks. Menurut Tom, Uya kini justru mendapat banyak dukungan dari orang-orang yang dulu bahkan sempat berseteru dengan dirinya, termasuk Denis Karyesta. Misal kemudian kita berpikir bahwa ini ada musuh yang menyerang sih, saya dan Mas Uya sempat diskusi, saya pikir enggak ya, enggak ada musuh yang menyerang. Ini memang kan murni Mas Uya adalah korban hoax. Kemudian ada orang yang menyerang, kemudian ada orang yang apa, ya sudah, itu bukan merupakan lawan Mas Uya atau apapun itu. Tentunya memang tidak semua orang merasa senang ketika ada kebenaran diungkapkan. Tapi memang kan Mas Uya sudah tirakat dan Mas Uya sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga serangan apapun itu hari ini beliau sudah mengikhlaskan. Dan beliau juga sudah mendapatkan sekarang ini
apa ya, seakan itu kayak semacam support sosial yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Bahkan beberapa orang-orang dulu yang sempat berseteru dengan Mas Uya Kuya kayak Mbak Denise itu kan sekarang tuh saya lihat itu kayak terharu kita lihatnya. Kayak bagaimana kemudian beliau sama-sama membantu satu sama lain ketika ada seseorang terpuruk. Ya itulah Indonesia sebenarnya. Tom Liwafa juga memuji langkah Uya Kuya yang memilih memaafkan pelaku penjarahan, bahkan mengajukan restoratif justice sehingga pelaku dibebaskan alias tidak dihukum. Langkah Uya Kuya tersebut berangkat dari keikhlasannya menghadapi keadaan yang belum tentu banyak orang bisa sekuat dirinya. Diakui Tom Liwafa bahwa Uya Kuya tidak mengharapkan barang-barangnya dikembalikan. Ia hanya berharap kucing-kucing miliknya kembali lagi. Kondisi kucing miliknya yang belum kembali menjadi kecemasan terbesar Uya dibandingkan hartanya yang hilang di jarak. Itu bagus, perlu diapresiasi bahwa kemudian ada penegakan hukum, kemudian ada restoratif justice. Jadi meskipun memang negara kita kan negara hukum Mbak ya, jadi tapi ketika ada seseorang itu berani untuk merestorasi justice berarti pribadinya masih sangat bagus. Bagi Mas Uya Kuya itu kan memang kan korban dari banyaknya anonimus ya Mbak ya, yang dimana memang tidak semua orang itu mungkin di situ berniat untuk menjara Mbak, tapi karena ada suatu giringan orang tertentu yang menjadikan itu terjadi. Tentunya ya hari ini yang Mas Uya Kuya inginkan ya, terakhir saya komunikasi sama dia 2 hari lalu itu adalah ya yang penting kucingnya kembali. Kalau lain-lainnya sih dia udah mengikhlaskan. Mengejutkan, aksi mulia Uya Kuya usai rumahnya dijarah masa pecan lalu. Lantas, seperti apa pula teman lama Uya Kuya di Hong Kong mengisahkan perjalanannya membantu TKI dan TKW bermasalah bersama Uya Kuya selama ini? Benarkah setelah rumahnya dijarah dan dirusak warga, Uya masih membantu memulangkan jenazah TKI dari Hong Kong? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seorang teman Uya Kuya yang biasa mengurus TKI dan TKW di Hong Kong bernama Yuni mengungkapkan fakta mengejutkan. Sebagai teman lama Uya Kuya, ia menceritakan ketika pertama kali dirinya mendengar kabar bahwa terjadi kerusuhan di Indonesia. Timnya menceritakan ada penggiringan opini untuk menjelek-jelekan Uya Kuya. Bahkan di malam penjarahan, Uya Kuya mengirimkan video penjarahan rumahnya kepada Yuni. Yuni terkejut dengan kondisi tersebut. Menurutnya dalam komunikasi dengan Uya Kuya malam itu, Uya terkesan sangat sedih dan sangat kecewa. Yuni melihat hati Uya hancur. Namun di hari kedua, pasca kejadian penjarahan, obrolannya dengan Uya Kuya membuat Yuni terkejut. Yang Uya bicarakan justru yang dikhawatirkan Uya Kuya adalah rencana pemulangan jenazah yang direncanakan Yuni. Juga soal biayanya. Uya bahkan langsung mentransfer uang puluhan juta di hari itu agar proses pemulangan jenazah TKW dari Hong Kong berjalan lancar. Di hari itu, Uya Kuya melihat aksi penjarahan massa atas rumahnya sebagai teguran dari Tuhan. Uya terlihat ikhlas dengan apa yang terjadi, sehingga ia pun menyebutkan dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Nama saya Yuni, kebetulan saya adalah teman Mas Uya Kuya. Posisi saya adalah diaspora Hong Kong, dan saya kenal Mas Uya jauh sebelum di partai politik, dan saya bukan teman artis, juga bukan teman sekolah, juga bukan teman partai. Cuman kita punya misi yang sama, yaitu
melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan memberikan edukasi-edukasi tentang bahayanya scammer ataupun bahayanya jadi anak kaburan, pekerja tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kita lebih ke edukasi. Saya seorang influencer, tapi saya sendiri itu nggak pernah lihat sosial media ya. Jadi saya tidak begitu tahu. Dan kebetulan tim saya ngasih tahu, Miss Yuni, ini giringan opininya ke Mas Uya Kuya loh. Mas Uya Kuya kan nggak salah, dia joget apa. Dan saya bilang, karena Mas Uya Kuya tidak ada tanggapan setelah penjelasan itu, jadi saya nggak nanya banyak. Di hari penjarahan itu, malam jam 23.08 menit, itu dia kirim video ke saya. Jadi Mas Uya Kuya sendiri yang kirim video ke saya, posisi saya masih bisa live, karena media sosial saya kan servernya luar negeri. TikTok itu masih bisa live saya posisi waktu itu. Jadi saya matikan live saya cek, saya kaget dong. Saya kaget dan di malam itu nggak bisa berbicara dengan saya. Saya tahu dia sangat berat, kecewa, nadanya kan berat banget ya. Dia bilang baik-baik saja sih. Kecewa itu pasti, tapi dia bilang nggak apa-apa. Di hari kedua saya telepon lagi nih. Saya memastikan apakah dia baik-baik saja. Tahu nggak Mbak apa yang dia khawatirkan malahan? Dia mikirin apa? Mikirin jenazah yang saya pulangkan dan uangnya kurang. Dia malah nanyain, jenazahnya kapan pulang? Uangnya sudah cukup belum? Kaget dong saya. Tak hanya itu, Yuni juga menceritakan tentang hal-hal yang dikerjakan Uya Kuya dalam membantu TKI di luar negeri hingga rela ke Hong Kong dalam membantu TKI yang bermasalah di sana. Namun, Yuni pun sempat mengingatkan Uya Kuya ketika ia memilih terjun ke dunia politik, mengingat ia seorang selebriti mudah dipelintir dan dijebak. Namun, asalan Uya Kuya masuk politik dimengerti oleh Yuni. Bahkan ketika video editan Uya Kuya bergoyang viral, Yuni pun sempat mengeritiknya. Namun ketika itu, Uya Kuya menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di video hasil editan tersebut. Seperti inilah yang dilakukan Yuni bersama Uya Kuya menangani isu-isu TKI dan TKW di seluruh dunia. Jadi saya kenal baik sama Mas Uya Kuya itu di tahun 2022 kalau tidak salah, kalau tidak 23. Karena waktu itu saya memiliki kasus yang sungguh luar biasa. Jadi Mas Uya Kuya itu datang sendiri ke Hong Kong nemuin saya bersama Martin Simanjuntak, Inang Irma, dan Polda Jawa Timur. Saya lihat dia joget-joget itu, mungkin saya orang pertama yang ngeritik ya. Saya langsung ngeritik Mas Uya, ngapain sih? Ini lagi isu rame-ramenya gaji naik 3 juta. Terus saya, kok kamu joget-joget bangga ya, bahagia ya? Jadi saya nanyain seperti itu sama dia. Terus akhirnya dia jelasin, oh sebenarnya kronologinya ini seperti ini loh. Waktu itu kita selesai rapat, terus habis itu ada dari musik lokal, genrenya itu kayak bisa buat joget. Jadi sekedar itu aja. Nah setelah itu saya selidiki juga di media sosial, oh ternyata memang benar. Jadi saya nggak komen ya. Karena waktu pertama kali di media sosial itu saya langsung telepon dia dan saya tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Saya ngomongnya ceplos-ceplos. Kemarin aja waktu saya berbicara di balik aja saya kan rakyat biasa ya, jadi kayak nggak ada unggah-ungguh gitu. Jadi ngomongnya udah keluar aja ini mulut gitu. Dia memang artis nih, dia kan mudah untuk pelintir kan, dia artis nih. Jadi waktu dia nyalonin di DPR itu saya ngomong loh sama dia, hati-hati loh, kamu artis loh, mudah sekali kejebak loh. Terus dia bilang, enggak sih, ini semua baik-baik aja. Kalau kita membantu orang dan kita nggak ada di dalam pemerintahan, bagaimana kita tahu sistem yang ada di dalam? Mengejutkan. Cerita sahabat Uya Kuya terkait perjalanannya membantu TKI bersama Uya Kuya hingga setelah rumahnya dijarah massa. Lantas, seperti apa pula pengusaha Jusuf Hamka mengungkap kondisi psikis terkini Uya Kuya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Pengusaha kawakan Jusuf Hamka terus memberikan dukungan kepada keluarga Uya Kuya pasca rumahnya menjadi korban penjarahan dan pengerusakan masa pekan lalu. Uya yang sempat merasa sedih, bahkan sempat alami kesulitan untuk makan pasca rumahnya jadi sasaran jarah massa. Kondisinya kian tegar karena sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Jusuf Hamka mengaku ketika bertemu langsung dengan Uya Kuya dan Astrid, dirinya memberikan dukungan moral pasca musibah yang menimpa keluarganya. Jusuf Hamka juga meyakinkan publik bahwa Uya Kuya sosok orang yang baik, tidak terlibat korupsi, mengingat jabatannya di DPR masih baru beberapa bulan. Sehingga tidak mungkin ada kesempatan baginya untuk melakukan tindakan untuk memperkaya diri. Terkait rumah mewahnya, diungkapkan Jusuf Hamka itu bukan hasil gaji Uya di DPR, melainkan hasil kerja kerasnya sebagai artis. Bahkan dibangun jauh sebelum Uya terpilih sebagai anggota DPR. Uya juga sering membantu TKW dan TKI yang mengalami masalah di luar negeri, membela dan mengadvokasi orang kecil melalui podcast yang dimilikinya. Bahkan Uya sampai mengeluarkan uang ratusan juta untuk membela TKI dan TKW tersebut. Ia juga menyoroti video Uya yang berjoget dan viral. Menurutnya, video itu sengaja diedit oleh pihak tak bertanggung jawab untuk menjatuhkan Uya Kuya. Itu menurut saya itu orang baik. Saya bisa dipertemukan di Masjid Istiqlal. Menurut saya itu bukan kebetulan, tapi Allah udah atur itu. Ya udah jalannya. Jadi ketemu, saya lihat Ibu Astrid lagi khusyuk sholat, saya lihat Mas Uya, saya langsung saya peluk dia, cium, sabar, saya bilang. Allah pasti akan mengganti kamu, karena begitu kamu ditekan ke bawah, nanti kamu akan kayak per, mentalnya keras sekali. Kamu orang baik dan dia belum menjabat di DPR lama dan belum ada kesempatan korupsi, itu duitnya dari artis. Makanya saya suka sedih juga. Bilang, ya salah Mas Uya, ini Mas Uya ada video lama diedit-edit biasa. Makanya saya bilang, cuman coba yang membuat edit-edit begitu dosa nggak? Orang nggak bersalah. Mas Uya ini kan pahlawannya PMI, TKW, TKI, ya kan? Dan selalu membela kepentingan orang kecil. Podcast-podcastnya kalau ada orang ini makanya kan LBU, Lembaga Bantuan Uya. Gitu. Ini bukan teman mahasiswa, bukan teman buruh, bukan teman-teman ojol. Tapi ada penumpang gelap nih, mau manfaatin. Makanya kita harus beri penghargaan terutama kepada teman-teman ojol tidak terprovokasi. Ya, teman-teman mahasiswa tidak terprovokasi. Dan saya yakin, aku yakin keadaan akan aman. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.